Soal nomor 1, tahun lalu gaji permulaan 5 karyawan dalam ribuan rupiah yaitu 480, 360, 650, 700, dan 260. Tahun ini gaji mereka naik 15% bagi yang sebelumnya bergaji kurang dari 500.000 dan 10% bagi yang sebelumnya bergaji lebih dari 500.000. Rata-rata besarnya kenaikan gaji mereka per bulan adalah. Nah, yang pertama kita cari dulu dari masing-masing karyawan kenaikannya berapa. Nah, yang dikalikan 15% yaitu 480.000, 360.000, dan 260.000 karena dia kurang dari 500.000. Nah, yang dikalikan 10% itu 650.000 dan 700.000 karena lebih dari 500%. Nah, rata-rata di sini adalah jumlah dibagi dengan banyaknya bilangan. Nah, kita jumlahin kenaikan gaji tadi, kemudian dibagi 5 karena karyawannya 5. Maka diperoleh hasil 300.000 dibagi 5 sama dengan 60.000. Jadi rata-rata kenaikan gaji mereka per bulan itu 60.000. Selanjutnya nomor 2, nilai rata-rata dari 20 bilangan adalah 14,2. Jika rata-rata dari 12 bilangan pertama adalah 12,6 dan rata-rata 6 bilangan berikutnya adalah 18,2, maka rata-rata dari 2 bilangan terakhir adalah. Nah, karena di sini semua bilangannya 20 dan diketahui rata-ratanya, maka kita menggunakan rata-rata gabungan dengan rumus X bar 1 dikali frekuensi 1 tambah X bar 2 dikali frekuensi 2 dan seterusnya per F1 ditambah F2 dan seterusnya. Nah, dari soal diketahui X bar gabungannya 14,2, X bar 1-nya 12,6 dan F1-nya 12, X bar 2-nya 18,2 dan F2-nya 6, X bar 3-nya yang ditanya dan F3-nya adalah 2. Nah, kita substitusikan ke rumusnya sehingga diperoleh 23,6 per 2 sama dengan X bar 3. Nah, X bar 3 adalah 11,8. Jadi rata-rata 2 bilangan terakhir adalah 11,8. Selanjutnya soal nomor 3. Umur Deksa 4 tahun lebih tua dari umur Elisa. Nah, langsung kita buat persamaannya. D sama dengan E tambah 4. Kemudian umur Elisa 3 tahun lebih tua dari umur Firda. Nah, persamaannya E sama dengan F ditambah 3. Nah, jika jumlah umur Deksa, Elisa, dan Firda 58 tahun, berarti D ditambah E ditambah F sama dengan 58. Maka jumlah umur Deksa dan Firda adalah berarti D ditambah F. Nah, pertama kita substitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3. Yaitu D tambah E tambah F sama dengan 58, D-nya kita ganti dengan E tambah 4, kemudian E-nya kita ganti F tambah 3, kemudian tambah F sama dengan 58. Nah, diperoleh hasil E ditambah 7 ditambah 2F. Nah, di sini variabelnya masih ada 2, yaitu E dan F. Maka E-nya kita substitusikan lagi dengan F ditambah 3. Maka diperoleh hasilnya 3F sama dengan 48. Maka F sama dengan 16. Nah, setelah itu kita substitusikan ke persamaan D sama dengan E tambah 4 karena yang ditanya adalah D tambah F. Nah, E tambah 4 sama dengan 19 tambah 4. D sama dengan 23. Maka D tambah F sama dengan 23 ditambah 16 sama dengan 39. Maka jumlah umur Deksa dan Firda adalah 39 tahun. Soal nomor 4, seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung 500.000 dan sebuah sepeda balap 600.000, maka keuntungan maksimum yang akan diterima pedagang adalah. Nah, pertama kita misalkan dulu X sama dengan sepeda gunung dan Y-nya sepeda balap.
Nah, dia akan membeli 25 sepeda, maka X tambah Y sama dengan 25. Itu persamaan 1. Kemudian harganya X-nya itu 1.500.000, berarti 1.500.000 X ditambah 2 juta Y sama dengan 42 juta. Nah, ini nolnya ada 5, kita berarti bagi dengan 100.000. Dihasilkan 15X ditambah 20Y sama dengan 420. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 5. Dihasilkan persamaan 3X tambah 4Y sama dengan 84. Nah, ini persamaan 2-nya. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita samakan dulu nilai X-nya, berarti dikali 1 dan dikali 3. Dihasilkan Y sama dengan 9. Nah, Y sama dengan 9 itu kita substitusikan ke persamaan 1. X tambah 9 sama dengan 25. X sama dengan 16. Maka diketahui X-nya 16, kemudian Y-nya 9. Nah, setelah itu kita substitusikan ke keuntungan, yaitu 500X ditambah 600Y. Maka 500.000 dikali 16 ditambah 600.000 dikali 9. Nah, diperoleh hasilnya 13.400.000. Nomor 5, pada suatu hari Pak Ahmad, Pak Badrun, dan Pak Yadi panen jeruk. Hasil kebun Pak Yadi lebih sedikit 15 kg dari hasil kebun Pak Ahmad dan lebih banyak 15 kg dari hasil kebun Pak Badrun. Jika jumlah hasil panen ketiga kebun itu 225 kg, maka hasil panen Pak Ahmad adalah. Nah, ini kita buat dulu persamaannya. Persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan A dikurang 15. Yang kedua, Y sama dengan B tambah 15. Nah, ini kita bisa buat atau posisinya kita tukar aja, berarti dia B sama dengan Y dikurang 15. Itu persamaan 2. Kemudian persamaan 3, A ditambah B ditambah Y sama dengan 225. Substitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3. Nah, A ditambah Y dikurang 15 ditambah A dikurang 15. Nah, ini 2A ditambah 9 dikurang 30. Nah, Y di sini kita substitusikan lagi dengan A ditambah 15 biar dia variabelnya sisa A, karena yang ditanya adalah hasil panen Pak Ahmad. Nah, diperoleh di sini 3A sama dengan 270. Nah, maka A sama dengan 90 kg. Jadi hasil panen Pak Ahmad adalah 90 kg. Soal nomor 6, sebuah bilangan yang terdiri dari 2 angka. Jika dipertukarkan posisi kedua angka tersebut, akan terbentuklah bilangan baru yang 63 lebih besar dari bilangan semula. Bilangan tersebut adalah. Nah, pertama kita misalkan bilangan yang dimaksud itu adalah AB. Maka BA sama dengan AB ditambah 63 atau BA dikurang AB sama dengan 63. Nah, di sini coba kita sesuaikan dengan pilihan yang diberikan. Yang pertama 82, berarti A-nya 8, B-nya 2. Maka 28 dikurang 82 itu tidak sama dengan 63. Maka pilihannya bukan 82. Kemudian yang B, A-nya 7, B-nya 1. Nah, dia 17 dikurang 71, maka tidak sama dengan 63, sehingga bukan jawabannya. Kemudian yang C, A-nya 3, B-nya 9, maka 93 dikurang 39 itu tidak sama dengan 63, maka jawabannya bukan C. Kemudian yang D, A-nya 2, B-nya 9, berarti dia 92 dikurang 29. Nah, ini hasilnya sama dengan 63. Maka bilangan yang dimaksud adalah 29. Soal nomor 7, jika suatu persamaan linier AX dikurang BY sama dengan 6, 2AX ditambah 3BY sama dengan 2, mempunyai penyelesaian X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, maka A kuadrat ditambah B kuadrat adalah. Nah, yang pertama kita substitusikan dulu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 ke persamaan. Maka persamaan 1 menjadi 2A dikurang B sama dengan 6. Persamaan 2 menjadi 4A ditambah 3B sama dengan 2. Kemudian persamaan 1 dan 2 kita eliminasi, yaitu A-nya berarti persamaan 1 dikali 1, persamaan 2 dikali 2.
Nah, diperolehlah 5B sama dengan min 10, maka B-nya sama dengan min 2. Lalu karena B-nya sudah dapat, maka kita substitusikan lagi ke persamaan 1. B sama dengan min 2, maka 2A dikurang B sama dengan 6. Maka 2A sama dengan 4. Lalu A-nya adalah 2. Nah, kita substitusikan lagi ke pertanyaan, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka hasilnya adalah 8. Soal nomor 8, jika pembilang dari suatu pecahan ditambah 2 dan penyebutnya ditambah 1, maka akan diperoleh hasil bagi sama dengan setengah. Jika pembilang ditambah 1 dan penyebut dikurangi 2, diperoleh hasil bagi sama dengan 3/5. Pecahan yang dimaksud adalah, nah kita misalkan dulu pecahan yang dimaksud itu adalah A per B. Maka persamaan pertama adalah A tambah 2 per B tambah 1 sama dengan setengah. Kita kali silang, diperoleh hasilnya adalah 2A ditambah 4 sama dengan B tambah 1. Kita pindah ruas B-nya ke kiri, 4-nya ke kanan. Diperoleh 2A dikurang B sama dengan min 3. Nah, itu kita misalkan persamaan 1. Kemudian yang kedua, A tambah 1 per B kurang 2 sama dengan 3/5. Nah, kita kali silang juga, 5A ditambah 5 sama dengan 3B dikurang 6. Kita pindah ruas, B-nya ke kiri, 5-nya ke kanan. Maka diperoleh hasilnya 5A dikurang 3B sama dengan min 11. Nah, ini kita misalkan persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi, kita hilangkan aja dia B-nya. Maka persamaan 1 dikali 1, persamaan 2 dikali 3. Maka diperoleh hasilnya A sama dengan 2. Kemudian substitusikan A-nya sama dengan 2 ke persamaan 1. Maka 2 kali 2 dikurang B sama dengan min 3. Maka hasilnya adalah B sama dengan 7. Nah, karena tadi kita misalkan A per B, maka sekarang dia A-nya 2, B-nya 7. Maka hasilnya adalah 2/7. Jadi pecahan yang dimaksud adalah 2/7. Soal nomor 9, diberikan fx sama dengan 2x tambah 1 per x dan gx sama dengan x tambah 3. Maka f inverse OG 3 adalah, nah, di sini ada inverse, berarti kita pakai materi yang jika fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka f inverse x adalah min dx ditambah b per cx dikurang a. Nah, fx kita apa? 2x ditambah 1 per x. Maka inversenya adalah 0x, 0 dikali x ditambah 1 per x kurang 2. Kenapa 0? Karena di sini d-nya tidak ada. Maka dia 0. Maka hasilnya sama aja dengan 1 per x dikurang 2. Nah, kemudian di sini yang ditanya adalah f inverse OG x. Kita buat dulu f inverse gx. Nah, di sini gx-nya apa? Gx-nya x tambah 3. Kemudian kita substitusikan x tambah 3 ke f inverse, yaitu 1 per x tambah 3 dikurang 2. Maka hasilnya 1 per x tambah 1. Karena yang ditanya adalah f inverse OG 3, maka x-nya kita substitusikan dengan 3. Maka hasilnya adalah 1 per 4. Soal nomor 10, jika f x kuadrat ditambah 1 sama dengan 3x kuadrat dikurang 2, maka f3 adalah, nah pertama kita cari dulu fx, karena di sini kan dia adanya fx kuadrat ditambah 1. Maka kita misalkan a sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, kita di sini tugasnya adalah gimana caranya supaya x-nya sendirian, berarti kita pindah ruas, kemudian kita akarkan. Maka diperoleh hasilnya x sama dengan akar a dikurang 1. Nah, akar a dikurang 1 ini kita substitusikan ke persamaan yang 3x kuadrat dikurang 2. Setiap x-nya substitusikan dengan akar a dikurang 1. Maka diperoleh fa sama dengan 3 buka kurung a dikurang 1 kurang 2. Nah, karena ini a-nya itu cuma pemisalan, maka kembalikan aja a-nya menjadi x. Maka fx sama dengan 3 buka kurung x kurang 1 dikurang 2. Nah, di sini karena pertanyaannya f3, x-nya kita substitusikan dengan 3 juga. Maka diperoleh hasilnya 4. Soal nomor 11, diketahui G buka kurung X tambah 2 sama dengan 2X ditambah 1 dan FOG X sama dengan 3X kuadrat dikurang 2X tambah 1.
nilai dari F-1 adalah. Nah, sekarang di sini G-nya kan dia GX tambah 2. Nah, kita misalkan A sama dengan X tambah 2. Pindah ruas 2-nya ke kiri, maka X sama dengan A dikurang 2. Nah, sekarang kita cari GA sama dengan 2 buka kurung A dikurang 2 ditambah 1. Maka diperoleh GA sama dengan 2A dikurang 3. Nah, A di sini kita boleh ganti dengan X lagi. Maka GX sama dengan 2X dikurang 3. Nah, setelah kita tahu GX-nya, kita baru ke FOGX-nya. Nah, GX-nya kita ganti dengan 2X kurang 3. Maka F 2X dikurang 3 sama dengan 3X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Nah, karena di sini yang ditanyakan F-1, maka 2X dikurang 3 sama dengan min 1. Kita pindah ruas, maka X-nya diperoleh 1. Nah, kemudian kita masukkan lagi X-nya atau substitusikan. F-1 sama dengan 3 dikali X1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 ditambah 1. Maka diperoleh F-1 hasilnya adalah 2. Soal nomor 12, jika salah satu akar persamaan X kuadrat ditambah A tambah 1X ditambah 3A tambah 2 sama dengan 0 adalah 5, maka akar yang lain adalah. Nah, di sini kan persamaannya mengandung variabel lain selain X, yaitu A. Maka kita cari dulu nilai A-nya berapa dengan cara substitusikan X sama dengan 5 ke persamaannya. Nah, di sini hasilnya adalah 8A ditambah 2 sama dengan 0. Maka 8A sama dengan min 32, A sama dengan min 4. Nah, karena A-nya sudah dapat, kita substitusikan lagi A-nya ke persamaan yang diberikan di soal. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Faktornya adalah X kurang 5, X tambah 2. Maka diperoleh X sama dengan 5 atau X-nya sama dengan min 2. Karena tadi X-nya sudah 5, berarti sekarang X-nya, X akar yang lain adalah min 2. Soal nomor 13, suku banyak fx dibagi x kuadrat dikurang 1 dan x kuadrat ditambah x masing-masing bersisa 5x tambah 1 dan 3x tambah 1. Jika dibagi x kuadrat dikurang 1, sisanya adalah. Nah, yang pertama, jika dibagi pertanyaannya x kuadrat dikurang 1, maka kita faktorkan dulu x kuadrat dikurang 1, yaitu x tambah 1, x kurang 1. Maka diperoleh x-nya min 1, x min 1 dan x-nya 1. Nah, kemudian kita masuk pada yang diketahui, yaitu dibagi x kuadrat dikurang x. Kita faktorkan diperoleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Nah, di sini x yang sama dengan 1 saja kita pakai karena sesuai dengan yang ditanyakan. Maka f1 sama dengan 6. Kemudian yang diketahui dibagi dengan x kuadrat ditambah 1. Kita faktorkan juga, diperoleh x sama dengan 0 atau x sama dengan min 1. Nah, sama kayak tadi, x yang kita gunakan adalah min 1. Kemudian f min 1 sama dengan min 2. Nah, misalkan sisa pembagiannya adalah ax ditambah b. Maka fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 dikali hx ditambah ax tambah b. Nah, kita gunakan f1 dulu, lalu x-nya kita substitusikan dengan 1, maka diperoleh 6 sama dengan a ditambah b. Kita misalkan ini persamaan 1. Kemudian yang kedua, f min 1. Kita substitusikan x-nya sama dengan min 1. Maka diperoleh min 2 sama dengan min a ditambah b. Itu kita misalkan persamaan 2. Lalu persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Nah, di sini kita jumlahkan saja, maka diperoleh b sama dengan 2. Nah, setelah b-nya diperoleh 2, maka kita substitusikan ke salah satu persamaan, boleh 1, boleh 2. Nah, di sini kita substitusikan ke persamaan 1, maka diperoleh a sama dengan 4. Karena kita misalkan tadi sisa pembagiannya adalah ax tambah b, kita sekarang a-nya kita ganti dengan 4, kemudian b-nya dengan 2. Maka sisa pembagiannya adalah 4x ditambah 2.